berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai soal ulangan semester dan pembahasannya. Yuk, simak materinya. Mari kita belajar. Soal ulangan umum semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran IPA kelas 7, berisi 8 soal. Untuk pembahasannya, jangan lupa tonton sampai habis ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, semuanya gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Soal nomor 1 maksudnya mengelompokkan mana yang termasuk besaran pokok dan mana yang termasuk besaran turunan. Yang termasuk besaran pokok diantaranya yaitu panjang, massa, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi, kelompok besaran pokok dari soal yaitu panjang, massa, dan suhu. Sedangkan besaran turunan diantaranya yaitu luas, volume, gaya, massa jenis, kecepatan, percepatan, tekanan, usaha, dan energi. Dari soal yang termasuk besaran turunan diantaranya yaitu luas, volume, dan gaya. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri kelompok hewan Pisces. Ciri-ciri kelompok hewan Pisces diantaranya yaitu yang pertama, kelompok hewan Pisces atau ikan merupakan hewan poikilotrem. Yang kedua, tubuhnya ditutupi oleh sisik. Yang ketiga, bernapas dengan insang. Yang keempat, memiliki sirip sebagai alat gerak. Yang kelima, jantungnya terdiri dari 2 ruangan. Yang terakhir, mengalami fertilisasi eksternal. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri kelompok pungi atau jamur. Ciri-ciri kelompok pungi atau jamur yaitu yang pertama, mempunyai hipa atau benang tunggal atau bercabang, di mana kumpulan hipa disebut miselium. Yang kedua, menghasilkan spora. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Yang keempat, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang kelima, dinding sel jamur tersusun oleh kitin, glukan, selulosa, dan mannan. Yang keempat, menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur dan apa yang dimaksud dengan senyawa, serta masing-masing contohnya. Yang dimaksud unsur adalah materi atau zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi unsur lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contohnya hidrogen atau H, oksigen atau O, dan besi atau F. Sedangkan senyawa adalah zat yang tersusun oleh 2 unsur atau lebih yang berbeda dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh, air atau H2O, gula atau C12H22O11, alkohol atau C2H5OH, dan karbon dioksida atau CO2. Contoh penguraian senyawa seperti air akan menjadi hidrogen plus oksigen. Yang kelima itu mencari nilai dari perubahan suhu, di mana nilai yang dicari adalah perubahan suhu dari derajat Celcius ke derajat Reaumur. Mari simak pertanyaan nomor 5. Fauzan mengukur suhu air yang akan dimasak dengan menggunakan termometer Celcius. Suhu yang terukur adalah 45 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut dalam skala termometer Reaumur? Perhatikan soalnya ya. Diketahui suhu yang terukur adalah 45 derajat Celcius atau TC sama dengan 45 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu tersebut dalam skala termometer Reaumur atau TR sama dengan titik-titik.
penyelesaian. Silakan perhatikan baik-baik ya. Yang perlu diingat adalah skala suhu atau TC itu sama dengan 5, sementara skala Reaumur atau TR sama dengan 4. Sehingga dari perbandingan itu kita dapat menuliskan persamaan TC per TR sama dengan 5/4. Kemudian kita kali silang, di mana hasilnya 5TR sama dengan 4TC. TR sama dengan 4/5 dikali TC. TR sama dengan 4/5 dikali 45 derajat Celcius. Sehingga dihasilkan TR sama dengan 36 derajat Celcius. Yang keenam, menjelaskan perbedaan antara konduksi dan konveksi. Perbedaan konduksi dan konveksi yaitu konduksi merupakan suatu proses perpindahan kalor tidak diikuti perpindahan zat perantaranya. Biasanya terjadi pada benda padat. Contohnya ketika ujung sendok yang didekatkan di atas lilin, lama-kelamaan ujung sendok akan terasa panas. Sementara konveksi adalah perpindahan kalor diikuti perpindahan zat perantaranya dan terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya adanya angin darat dan angin laut. Yang ketujuh, menentukan nilai kalor. Perhatikan soalnya ya. Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air dari suhu 10 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari soal diketahui perubahan suhu, di mana perubahan suhunya atau delta T-nya sama dengan 60 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Masanya sama dengan 2 kg. Kalor jenisnya sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan dari soal adalah kalor atau Q sama dengan titik-titik. Sehingga kita dapat menghitungnya menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ingat ya, persamaan untuk mencari kalor adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau kalor sama dengan massa dikali massa jenis dikali perubahan suhu. Sehingga dihasilkan kalor sama dengan 2 kg dikali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Sehingga menghasilkan kalor sama dengan 420.000 Joule. Yang kedelapan, menyebutkan masing-masing 3 sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan.
Sumber energi tak terbarukan yaitu yang pertama energi hasil tambang bumi, contohnya minyak bumi, gas, dan batu bara. Yang kedua energi nuklir. Selanjutnya sumber energi terbarukan yaitu yang pertama energi matahari, yang kedua pembangkit listrik tenaga air, yang ketiga energi angin, yang keempat energi tidal. Jadi, sumber energi tak terbarukan contohnya yaitu minyak bumi, gas, dan batu bara. Sementara, sumber energi terbarukan contohnya cahaya matahari, air, dan angin. Oke, itu tadi adalah pembahasan soal dari mata pelajaran IPA semester ganjil. Semoga di semester depan nilai kalian menjadi lebih baik. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah, channel Andi Patimatul Islamiyah akan selalu update untuk materi pelajaran yang belum dibahas, khususnya untuk materi pelajaran IPA. Nah, untuk materi pelajaran IPA semester genap akan diusahakan tayang setiap hari Minggu. Terima kasih, see you next time. Bye-bye.